Bab 3 Manajemen Bandwidth. Nama kelompok: 1 Dian Ayu Setiawati, nomor absen 12. 2 Devi Irma AYB, nomor absen 11. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan, tergantung dari teknologi, media, atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewatkan data. Jenis-jenis servis yang tersedia pada jaringan berbasis TCP atau IP ada 9, yaitu 1. Normal user data, tipe layanan yang paling sering digunakan oleh pengguna seperti akses web, FTP, share, dan mail. 2. Network management, layanan network management mengeluarkan output traffic data yang sering digunakan untuk mengatur jaringan. 3. Real time, jenis servis yang membutuhkan sambungan jaringan berkualitas, baik karena proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara langsung tanpa delay. 4. Streaming application, alokasi bandwidth yang dibutuhkan berukuran tetap. 5. Critical data application, layanan data dengan kebutuhan bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik seperti clustering computing, multicast data. 6. Network security management, alokasi bandwidth berukuran tetap atau sering disebut dengan dedicated bandwidth seperti pengaturan SDII, RDIP. 7. Network control traffic, lalu lintas data tipe ini dihasilkan dari proses manajemen jaringan seperti penerapan protokol routing, misalnya RIP, BGP, OSPF, Bridge Protocol Data Unit. 8. DOS Front Service, layanan ini digunakan untuk identifikasi trafik data normal, tetapi lebih mendekati pada potensi penyerangan berbasis DOS. 9. Scavenger, layanan ini dihasilkan oleh beberapa aplikasi chatting seperti Skype, email, dan Kazaa. Faktor untuk mengatasi delay dan jitter. Agar QoS yang akan diterapkan pada router OS dapat mengatasi masalah delay dan jitter, Anda perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Delay, keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. Delay variation, jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu yang berbeda-beda. Paket loss, keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan. Paket reordering, paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai tetapi tidak berurutan akibat pengaturan UWW yang kurang baik. Average rate dan burst size, faktor pengaturan rata-rata alokasi bandwidth dan besarnya ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. Desynchronizing TCP session, komunikasi antara aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SDN. Komponen pendukung QoS dibagi menjadi 9, yaitu 1. Queuing, buffer atau antrean yang akan mempengaruhi kinerja jaringan yang perlu diatur sesuai kebutuhan. 2. Signaling, beberapa perangkat jaringan ketika terkoneksi akan dikendalikan oleh protokol tertentu seperti RSVP, Resource Reservation Protocol. 3. Classification, komponen ini akan dipakai oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian mengklasifikasinya berdasarkan jenis layanan. 4. Marking, pemberian label setelah dilakukan proses classification untuk memudahkan router melakukan pemilihan dan mentransmisikan data tersebut. 5. Admission control, mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan yang berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi. 6. Congestion control, berguna mengurangi lalu lintas data ketika terjadi congestion. 7. Traffic shaping, berguna menghaluskan trafik data yang terjadi agar burst yang terjadi tidak mengakibatkan data terputus. 8. Integrate dan differentiated service, layanan yang terintegrasi pada QoS router. 9. QoS policy, kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja antara pengguna dan ISP. Apa itu QoW? QoW adalah sebuah teknik antrean yang bertujuan membuat mekanisme transmisi data baik dalam kondisi normal maupun sedang melonjak akan tetapi stabil. Pada perangkat switch dan router sudah dilengkapi dengan interface sebagai berikut.
1. Ingress atau inbound HWW berfungsi menyimpan paket data secara temporari sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch yang kemudian diproses dan dilewatkan menuju interface yang akan melewatkan data tersebut ke jaringan. 2. Outburst atau outbound HWW berperan menyimpan sementara setiap paket sebelum dilewatkan pada interface menuju jaringan. Faktor keadaan connection ada 3, yaitu trafik data diisi input interface lebih besar dibandingkan kemampuan CPU perangkat dalam menghandle dan menyelesaikan proses. Perbedaan support kecepatan pada input interface yang lebih baik dibandingkan output interface. Keadaan beberapa jenis layanan yang diterima oleh satu atau lebih input interface tetapi mengalami delay karena hanya dikeluarkan melalui sebuah output interface. HWW berdasarkan konfigurasinya pada perangkat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Software HWW. Metode konfigurasi HWW yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware, misalnya instalasi Mikrotik OS pada komputer. 2. Hardware HWW. Spesifikasi interface yang digunakan. Metode HWW ada 7, yaitu 1. FIFO atau First In, First Out. 2. Priority HWWing. 3. CPV atau Class Based HWWing. 4. Fair HWWing. 5. RED atau Random Early Drop. 6. SVG atau Stochastic Fairness HWWing. 7. HTB atau Hierarchical Token Bucket. Apa itu Simple HWW dan HWW tree? Simple HWW dan HWW tree merupakan type paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. Apa itu HTB atau Hierarchical Token Bucket? HTB atau Hierarchical Token Bucket merupakan salah satu jenis HWW yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierarki. Jenis metode HTB dibagi menjadi 2, yaitu 1. Rate Equalizing atau Scheduler. 2. Rate Limiting atau Shaper. Apa itu PCV atau Per Connection HWWing? PCV atau Per Connection HWWing merupakan perbaikan dari mekanisme SVG atau Stochastic Fairness HWWing meski masih memakai teknik pembuatan substream atau sub HWW.